Ya Allah ya Qadim, Ya Allah ya Qadim, Ya Allah ya Qadim, Ya Allah ya Qadim, Ya Sami'u ya Basir, Ya Sami'u ya Basir, Ya Sami'u ya Basir, Ya Mubdi'u ya Khaliq, Ya Mubdi'u ya Khaliq, Ya Mubdi'u ya Khaliq, Ya Khafidu ya Nasir, Ya Wakilu ya Allah, Ya Khafid ya Nasir, Ya Wakilu ya Allah, Ya Khafidu ya Nasir, Ya Wakilu ya Allah, Ya Razak ya Wahhab, Ya Ghaniyu ya Mughni, Ya Razak ya Wahhab, Ya Ghaniyu ya Mughni, Ya Razak Wahhab, Ya Ghaniyu ya Mughni. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin. Ya Hayyu ya Qayyum Astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Ya Hayyu ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim, Ya Rahman ya Rahim, Ya Qawiyyu ya Matin, Ya Qawiyyu ya Matin, Ya Qawiyyu ya Matin, Ya Qawiyyu ya Matin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Badi, Ya Badi, oh Ya Badi, Ya Badi, oh Ya Badi, Ya Badi, oh Ya Badi. Allahumma ya Latif was'aluka lutfa bima jarat bihil maqadir. Allahumma ya Latif was'aluka lutfa bima jarat bihil maqadir. Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Hadi ya Alim, Ya Khabir ya Mubin. Ya Hadi ya Alim, Ya Khabir ya Mubin. Ya Hadi ya Alim, Ya Khabir ya Mubin. Ya Azizu ya Alim, Ya Azizu ya Alim, Ya Azizu ya Alim, Ya Azizu ya Alim. Ya Syakur, Ya Syakur, Ya Syakur, Ya Syakur, Ya Syakur, Ya Syakur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan untuk membuka langsung tauhid pada minggu ketiga. Oleh karena itu kepada semua pimpinan cabang agar mengontrol bahwa siapa yang sebenarnya belum masuk pada buku induk. Buku induk kami adalah Jamaah Tauhid Indonesia. Kalau ngajinya rutin, tekun, maka dicari dalam CD tidak ada, maka tidak diperkenankan untuk Islam. Yang kedua kalinya, barangkali panjenengan punya keluarga yang masih studi atau kuliah di daerah lain, boleh mengikuti karena lembaga ini masuk internasional. Di samping secara lokal Indonesia, sekarang dicek oleh anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri bahwa Indonesia ada lembaga tauhid bagi mereka yang belum pernah pulang. Yang kemarin dari Hong Kong 12 tahun sudah pulang. Itu adalah pesan untuk semuanya bahwa kalau ingin ujian malaikat caranya cuma masuk dalam CDI dan dipersilahkan keluar bagi jamaah CDI yang kira-kira keberatan berada pada grup, dan kebetulan kalau memang keluar yang khataman supaya tidak seberapa banyak, karena waktunya saya jadikan 3 itu saja berisi 60, itu rasanya berat. Oleh karena itu jamaah YouTube Indonesia, Anda apabila ingin keluar, saya malah senang supaya enggak terlalu banyak muatan untuk ujian marifat yang gabung pada lembaga. Saya tidak tergila-gila punya murid banyak, tapi saya ingin mendidik bagaimana tidak tahu Allah menjadi tahu. Itu adalah karakter yang masuk pada benak kami untuk mendidik semuanya. Jangan lupa yang nomor WA-nya ada di dalam grup, maka besok barangkali meninggal dunia, dari saya sendiri, saya sanggup membaca Al-Quran 30 juz. Saya sendiri, nggak usah dibantu. Khusus untuk jamaah yang rajin, yaitu WA-nya ada KTP-nya, di samping masuk pada Jamaah Tauhid Indonesia. Saya sanggup setiap jamaah yang apabila memang dipanggil oleh Allah alias meninggal dunia, saya bacakan Quran 30 juz. Tapi kalau saya cek tidak ada tapi KTP tidak ada, saya tidak akan membacakannya. Saya harus tegas, mulai dari kecil dididik oleh bapak ibu saya agar saya menjadi disiplin bila besok menjadi orang dewasa. Itu karakter saya yang sudah mendarah mendaging, tidak akan dikelak lagi. Saya adalah paling sabar mengajarkan tauhid
dan juga paling kereng ajakan tauhid, tapi kerengnya terhadap orang-orang yang menjadi resek di dalam ajaran tauhid. Jamaah YouTube kami pada malam hari ini ada di cabang 15 Bambing Gresik. Untuk minggu ketiga setiap cabang 1 sampai 18, maka minggu ketiga seperti pada malam hari ini khusus tauhid 100%. Monggo disimak untuk halaman berapanya itu. Halaman 12 ya. Nomor 2 berarti tentang iman. Niku huruf lafaz alhamdulillah nomor kali. Halaman 12 ya. 19. Oke. Halaman 19. Oh, baca bacaan tahmid. Oke. Alhamdulillah tahmid. Yaitu huruf lafaz alhamdulillah nomor 2. Oke. Nomor 2 tertera pada halaman 20. Iya. 19. Kalau 19 berarti nomor 1 tapi nomor 2. Berarti Nabi Adam ditundung. Itu adalah nomor 1 tapi poin 2 namanya, seperti itu. Terima kasih juga kepada jamaah yang kirim makanan ke saya. Ada yang bebek woto, 1 bebek goreng. Mbok kado jalai kapan? Ternyata dari teman kita. Karena manusia itu sering hilaf, saya nggak tahu apa sing kayak gimana. Ternyata nomor 1 Dina Mariana, yang 2 adalah Elvi Sugesi, yang ketiga adalah Oneng Ting. Semoga orang-orang yang memperhatikan ngaji ini, saya doakan semuanya mendapat ilmu yang manfaat. Rezeki panjenengan saya usulkan kepada Allah. Semoga ya Allah jamaah kami yang taat, yang betul-betul belajar, besok kalau meninggal dunia jadikanlah husnul khotimah. Itu adalah doa kami mengiringi jenengan semuanya. Jangan jauh dari kami, nggih. Jangan jauh dari tauhid. Saya adalah dimandat oleh Allah, diberi tugas untuk membagikan barokah. Yang tidak tahu Allah supaya tahu. Yang tidak tahu hukum fikih walaupun syariat supaya tahu. Baca bersama untuk halaman 19 nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 2. Nabi Adam ditundung sangka swarga waktu bengi. Nabi Adam banget susahe. Banjur Nabi Adam sembayang tobat oleh 2 rakaat, banjur padang. Terus salam, rumangsa tobaté diterima. Banjur Nabi Adam sembayang syukur 2 rakaat.
nyukuri kanca bayane diparingi slamet mari sembayang enak-enak leren banjur didhawuhi dening Allah Adam sira aja enak-enak leren sebab sira ngono kanggonan pancandriya penggepokan kasar lan alus iku syukurana banjur Nabi Adam saben-saben jempok terus sembayang syukur ora leren-leren suwe-suwe rumangsa ora kuat banjur matur marang Allah mature menawi kados mekaten Gusti kula mboten kiyat Gusti banjur didhawuhi dening Allah Adam yen temen-temen sira ora kuat saiki sembayang wae 2 rakaat saben-saben subuh iku bersasat kanggo nyukuri nikmate pancandriya pengepokan kasar lan halus untuk jamaah saya berterima kasih panjenengan kasih minuman tapi besok ke depan maksudnya nggih jangan dibelikan Pocari Sweat kemudian apa ya yang saya batuk ngajinya kurang fit karena ada batuk-batuk. Kalau saya teliti saya ini minum apa? Jadi yang enak menurut saya itu kalau ada kalengan kecil yang ada soketnya itu apa jenenge? Tujuh kurma sebangsanya. Itu tapi ya jangan sering-sering beli itu kan mahal. Agak mahal. Ya usah lah. Itu yang cocok dengan saya. Yang kedua adalah melek yang kotaan itu yang ada sedotan kecil itu nampaknya saya itu nggak apa-apa sehingga supaya nggak terganggu batuk. Oke, tapi nggak apa-apa ini masa depannya kok ya depannya. Jamaah YouTube barangkali saya ada sedikit batuk-batuk itu diteliti sama keluarga juga dari minuman memang dan anak saya sendiri juga mengetahui tentang gizi jurusan apa ya kedokteran tapi bagian gizi maka mengetahui bahwa batuknya juga dari situ. Nggak seberapa parah, cuma ada sedikit. Itu memberitahu kepada jenengan, gak usah ngoyo-ngoyo, yang penting air putih dengan kopi saja. Barangkali. Tapi ya saya berterima kasih, wong itu pikiran pribadi kok. Cuma efek saya tunjukkan. Gak apa-apa nggih? Bapak. Nggih. Yang tidak batuk itu ikan bandeng, terus sate, terus uang yang merah. Insya Allah enggak batuk. Walah, yang enggak.
Aja ngono to lho. Nggih. Insyaallah kalau seperti minimal uang 20.000 saya rasakan nggak batuk. Ya. Kalau yang 2.000-an itu agak batuk. Ya 2.000-an ya Bu. Itu saya pegang kok batuk gitu loh. Akhirnya yang kalau pegang yang 20 nggak batuk. Kalau yang pegang 100 malah sehat walafiat malah. Jamaah cabani molas dilawan. Sampean kok mencurang susah kadek ngaji oleh hiburan tekon ndi. Barangkali endi sirek kacamata kene. Nggih. Cek Bu mencari kacamata. Iki gak angger kacamata, Pak. Embo. Kanggo apa bali? Oh, wadah. Oh, alhamdulillah. Elek-elek tapi manfaat. Keterangan yaitu tentang Nabi Adam. Nomor loro, Nabi Adam ditondong sangka swarga waktunya malam. Ayo Adam, keluar semuanya dari sini. Telah menodai dirimu sendiri. Keluar sekarang. Di atas jam 12 malam. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya kalau bertaubat, yaitu yang baik adalah di atas jam 12 malam. Tapi jangan setelah subuh. Setelah subuh itu jamaah yang ibu-ibu biasanya sudah di pasar. Pertama menyediakan saya ager-ager. Karena jamaah kan Jawa ngekei kula ager-ager. Saya juga berpikir ngekei ager-ager itu memang tulus ikhlas apa nyemoni kula maksudnya. Aja ngono salah. Nyemoni kok gak sana gurune kelayongan. Semone to. Aja Bu, dilarani ngono. Apa? Nggih. Engko ngaji mencureng kaya kethek ya gak apik blalah. Itu adalah tata laksana barangkali bertaubat kepada Allah. Tirulah Nabi Adam di atas jam 12 malam. Pak, seandainya siang hari bagaimana? Boleh. Cuma sayang masih banyak suara. Arek cilik nekeran, pelayon, PT beruberan, kucing kerah. Tapi kalau malam kan berkurang. Itu adalah dikeluarkan dari surga yang namanya Nabi Adam sama Ibu Sayyidah Hawa, ditambah 3 iblis, setan, jin dikeluarkan bersama-sama. Kalimat berikut, Nabi Adam banget susah. Nggih. Oleh gak susah ya apa? Gus swarga panganan sakmono kae. Ya ana klanthing, ana horog-horog. Ana brengkesan kutuk. Mari ngono ana keres. Ana kecacil. Kok kene gak ana susah banget. Nah, ngoten. Banget susahe. Banjur Nabi Adam sembahyang tobat. Oh, tobat. Pas main tobat oleh 2 rakaat banjur padang. Oleh gak padang ya pancen menjelang fajar kadhib. Di samping fajar sodik. Fajar itu yang mendekati subuh loh Bu. Yang pertama itu adalah kadhib, yang kedua adalah sodik. Kalau di daerah Mekah atau Madinah
Fajar Kadhib itu ditandai adzan sempurna. Makanya barangkali jenengan besok di Madinah sana kok adzan kok jam-jam ini. Itu adalah Fajar Kadhib. Umpama radio di Surabaya itu sholatu wassalamu alaik, tapi kok kono adzan 100%. Lalu yang kedua dan lagi adalah Fajar Shadiq. Oleh informasi nggih itu iya ya Pak ngaji gak usah ngejak wong bapak jak gak gelem kok. Awake sampean jak ayo apa iki wayahe ngaji iki. Pompong berkurang udane. Nggih. Wingi angin gepes ya. Sampai corong kabele petal. Oke ini kan angin ya. Sami. Oh. Oke. Sing ora udan sapa? Malaikat Mikail. Ya nggih sak paran-paran ya, memang waktunya hujan. Cuma saya kira itu reda soalnya mendekati Maret itu Indomaret itu Maret itu rada kurang. Oh nah oleh rong rakaat banjir padang terus salam Assalamualaikum warahmatullahi. Oleh kanan sampai susah karena dikeluarkan dari surga. Assalamualaikum warahmatullahi. Oleh kiwa ya susah sebab dikeluarkan dari surga. Kita nanti di akhirat tidak akan bisa masuk surga sebelum kita punya grup. Quran mengatakan seperti itu. Akhirnya secara syariat saya buatkan grup. Quran mengatakan orang masuk surga besok dipanggil, yang dipanggil adalah pimpinannya. Kalau pimpinannya dipanggil, bawaannya panggil semuanya. Itu keterangan secara global Al-Quran. Akhirnya jenengan saya buatkan kelompok praktek saya niru Al-Quran. Tidak ada orang dikeluarkan dari grup kalau tidak orang mokong terhadap yang punya. Setan grupnya orang baik asalnya, tapi dikeluarkan oleh Allah tidak akan bisa masuk lagi sebelum taubat. Yang taubat cuma dua, Ibu Sayyidah Hawa dengan Nabi Adam. Akhirnya Nabi Adam menangis kepada Allah agar diampuni, dimaafkan dosanya. Diterima oleh Allah permintaannya, tapi dikasih sangu, digawani kilo tauhid sebagai sangu untuk kembali ke sana. Dibane wong gak ngaji tauhid, ibaratnya wong lunga gak duwe sangu. Sing hati-hati sana. Lunga nang akhirat iki gak main-main. Ya lunga nang ngene apa? Di luar kota ngene pira. Ya buktine sampeyan ngaji lali gak nggo dhuwit. Oh ya Allah, kemang gak nggo dhuwit blas. Ati lho gak enak, Bu. Apa maneh nang akhirat. Jangan sampai pergi ke sana nggak punya sangu. Sangu itu ya tauhid ini sebagai sangu. Diterima Nabi Adam. Iblis, jin, setan nggak mau bertaubat sampai sekarang tidak diterima. Yang diterima cuma dua, Nabi Adam dengan Ibu Sayyidah Hawa. Nggak apa-apa melaksanakan kesalahan, tapi berikutnya taubat, minta maaf kepada Allah. Oleh karena itu Quran mengatakan seperti itu. Masuk surga pimpinannya yang dipanggil. Misalnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari
diserai oleh Allah membawa 40 anak buah. Yai Hasyid dipanggil, anak buahnya ikut Yai Haji Hasyim Asy'ari. Besok prakteknya seperti itu. Ternyata jamaah saya kumpulkan secara syariat dalam JTI, ada yang keluar satu demi satu. Nggak apa-apa, memang itu teman dari 3 yang tidak mau minta maaf. Jangan main-main di dalam agama Islam. Saya adalah orang yang berat karena dititipi untuk membimbing umat. Walaupun saya bukan sejuta umat, untuk memasyarakatkan tauhid dan untuk menauhidkan masyarakat. While connecting, we connecting with Allah, namely hablum minallah. And we connecting human and human, namely hablum minannas. Between hablum minallah and hablum minannas, both are important. I hope you all, in order to understand and meeting with Allah in this way, don't deep before you understand and know to our God who real in the Islam religion, especially tonight. Therefore, I hope you all study hard about this tauhid in order to Allah near with you all, and Allah very near with you all, with Al-Quran speaking in the letter that Allah very near with all things, with all creatures. Tobatnya diterima, banjur Nabi Adam sembahyang syukur rong rakaat. Syukuri kanca boyone diparingi slamet, mari sembahyang enak-enak leren. Banjur didhawuhi dening Allah, "He Adam, sira aja enak-enak leren. Sebab sira ngono kanggonan panca ndriya penggepokan." Penggepokan itu apa, Bu? Penggepokan itu padha ambek napa? Epek-epek dijempokno benda. Berubah nama penggepokan. Epek-epek disentuhkan pada suatu benda, berubah nama. Namanya penggepokan. Ya penggepokan itu kerasa kan? Gempok. Kira-kira terasa enggak? Kerasa nggih? Nah, itu rasane loro. Iki kok kasar. Lah iki kok halus. Memang orang pegang sesuatu pasti rasanya dua. Kalau enggak kasar pasti halus. Dengan dasar seperti itu, maka Nabi Adam ditugasi sembahyang subuh sebagai syariat Nabi Adam. Nabi lainnya tidak boleh mengikutinya karena subuh syariatnya Nabi Adam.
Penggepokan. Yo kerasa. Itu adalah pelajaran mengarah kepada mukasabah. Itu cerita secara syariat, tapi tujuan akhirnya mengarah ke mukasabah. Ya mukasabah itu ilmu yang tertanam pada hukama, dan muamalah itu ilmu yang tertanam pada ulama. Jadi sampeyan ya ngajinya ya dua. Kalau ingin mengetahui muamalah harus ngajinya mukasabah. Kalau ngajinya hanya muamalah belum tentu mendapat mukasabah. Mukasabah itu ya pelajaran tauhid, muamalah itu pelajaran fikih. Ditegur oleh Nabi Adam, ditegur oleh Allah. Adam, sira aja enak-enak leren. Sira ngono kanggonan pancandriya apa? Pancandriya penggepokan. Kasar lan alus. Aja leren. Dadak leren rek. Ku ngomongi wong babe biasa. Leren. Suwe-suwe rumangsa ora kuat. Banjur Nabi apa? Banjur Nabi Adam sembayang syukur ora leren-leren. Ya, sebab sira ngono kanggonan pancandriya penggepokan kasaran alus iku syukurana. Banjur Nabi Adam saben-saben jempok pegang sesuatu terus sembahyang syukur ora leren-leren. Suwe-suwe rumangsa ora kuat banjur matur marang Allah. Mature, wah menawi kados mekaten Gusti, kula mboten kiyat Gusti. Terus pundi setiap megang napa-napa kok sembahyang, nganggur kula kapan? Anjane wong kang nggono nafsu, jelas ae nggih. Iku gak iso kaya malaikat. Nek malaikat boten sembayange ngadeg terus gak leren-leren. Nek kiamat. Nabi Adam boten jempok sembayang. Jempok iki sembayang. Jempok kabel sembayang. Terus sambat. Wah menawi kados mekaten kula nggih mboten iki Gusti. Terus pundi setiang jempok napa-napa kok sembahyang mboten leren-leren. Kuwi rumoso kuwi terus kula mboten kiyat Gusti, banjur digawe dening Allah. Ya Adam, yen teman-teman sira ora kuat, saiki sembahyang wae 2 rakaat saben-saben syukur. Iku persasat. Persasat itu napa? Persasat iku padha karo, iku padha ambek, yaiku kanggo nyukuri. Lho, sembahyang iku syukur. Boten oleh mengharapkan ganjaran. Mergo Allah gak dondom ganjaran, tapi dondom barokah. Dondom barokah. Terus persasat kanggo nyukuri nikmate pancandriya penggepokan kasar lan alus. Saiki dibuktikaken. Tangan dikei selontong. Kaos tangan maksudnya. Pegang uang ambil uang di saku. Dibanding tidak pakai kaos tangan, langsung ambil uang di saku. Kira-kira lebih cerdas mana? Gak pakai gak pakai selontong, kaos tangan gak pakai nggih. Lebih cerdas. Lah, seperti itu orang itu menjadi nikmat. Oh.
Kalau tertutup oleh halangan kain dan sekitarnya, kita nggak bisa cerdas. Makanya hati yang cerdas harus tidak ada selontongnya. Kalau hati ada selontongnya alias hijab, maka hati tidak akan cerdas. Saking tidak cerdasnya, Allah di depannya nggak tahu. Karena hatinya tidak cerdas. Jadi ngaji tauhid bagaimana selontongnya hati itu dikupas. Innama khajabal haqqo angka siddatu qurbi minka wa innama khtajabali siddati juhurihi. Mangkane hati gak ketok, polane hati ana selontonge. Hijab. Nah, sampean disyariatno, ayo jemo apa-apa. Cerdas ndi sing ana selontonge ambek enggak? Ya cerdas enggak ade. Hati kalau tertutup tidak akan cerdas melihat Allah di depannya. Tapi kalau cerdas, jangankan di dekat, di jauhan pun juga kelihatan. Jangankan di sana. Saya menghadap ke timur, ini bisa kelihatan dalamnya Ka'bah. Saking cerdasnya hati. Tapi kalau hati ada selontong, ada tutup, ada hijab, maka tidak akan nampak kepada Tuhannya. Berarti jenengan dikasih seperti ini kenikmatan, Mbak. Udah. Berarti jenengan kalau ada selontong, ada bebel, ada hijab, maka itu menutup, nggak bisa menjadikan hati itu cerdas. Paling-paling pinter. Kenapa? Cerdas dengan pandai, ambek pinter. Ya sece. Cerdas itu ya dibuat lomba malahan. Lomba cerdas cermat. Gak ono lomba pinter cermat. Ya, itu adalah kenyataan. Berarti Nabi Adam mendapat sholat subuh karena susahnya Nabi Adam ada 2. Yang halaman 19 itu. Kemudian ini kan nomor 2. Dikeluarkan dari surga susah. Yang pertama, tidak boleh dekat dengan pohon apa? Pohon apa namanya? Ya seperti itu tidak boleh, malah mengambil. Malah mengambil itu kan sudah pelanggaran, susah. Kemudian dari surga dikeluarkan. Berarti susahnya ada 2. Oleh karena itu, susah 2 itu namanya ponco ndriya. Ponco iku 5, ndriya iku reja, ngono ta. Ayane awake kecamatan ndriya. Iya, ya kan ndriya, ya ndriya, ya kan ndriya iku indra. Panca itu 5, indra itu alat. Alatnya manusia itu 5. Pengepokan, penglihatan, pendengaran dan lain-lain ya, termasuk prasa, praba, itu termasuk apa? Panca. Ditiru oleh negara Pancasila. 5 aturan, kalau di sini panca indra 5 alat. 5 alat tersebut diperkirakan mana yang lebih penting, mata, telinga, prasa, praba, dan satunya apa Bu? Praba, penglihatan, pendengaran, prasa, satunya? Ya, untuk bau nggih, pengambu nggih. Oh 5. Kira-kira mana yang paling penting? 5 alat maksudnya. Kalau memang ada bagian yang tidak penting, silakan dibuang 1 misalnya. Apa? Hidungnya dibuang. Ya regane menurun Bu. Regane boleh menurun. Misalnya ibu-ibu regane 80%, karena hidungnya tidak ada ya tinggal 15. Berarti penting kabeh nggih. Terus penting kabeh. Kira-kira yang tidak ada
manfaatnya yang mana? Itu yang penting kabeh. Kan manfaatnya belas. Gak ada nggih. Sekarang diteruskan. Yang paling menonjol kepentingannya yang mana? 5 alat tersebut, yang paling mahal maksudnya. 5 alat tersebut yang paling mahal untuk jenengan yang mana? Penilaiannya. Oh, yang mahal. Mahal kabeh ya. Saking mahalnya tidak ada pabriknya. Nek ana apa-apa ana pabrike ku murah. Sing gak ana pabrike malah larang. Contoh pabrik kuping gak ada. Pabrik tangan gak ono, sing ono pabrik selontong tangan. Pabrik mata tidak ada, yang ada pabrik kacamata. Enggak. Nek pabrik rasa ada manis, kecut, terus hangat atau panas dan ada pabriknya. Tapi kalau pabrik lidah tidak ada. Lain dengan lidah buaya. Ya, itu ada pabrik. Maksudnya itu lidah. Berarti barang di dunia ini murah semuanya. Yang mahal tidak ada pabriknya. Tidak ada pabrik. Yang paling mahal adalah makrifat. Karena walaupun punya harta benda paling banyak tidak akan bisa membeli makrifat. Tapi harus dikerjakan, harus ditempuh dengan perjuangan. Oleh karena itu perjuangan kita hujan datang, rasanya ngaji udan itu soro. Ya, udan wajah berangkat ngaji, ku rasanya hati ya soro. Gak teko iku ati kepikiran ku kono. Jange berangkat sikil kadung garing. Ngene meja ana apa jenenge tahu pong pisan. Ambek apa nggih pohon medhuk pisan kuwi rasa-rasa berangkat. Akhirnya jamaah tinggal 90. Karena apa? Jamaah cabang 15 kan ratusan ya. Sehingga karena hujan tinggal 90. Masih banyak. Alhamdulillah jamaah cabang 15 dilawan. Itu adalah kesimpulan yang terakhir bahwa Nabi Adam ada 2 permasalahan tersebut menunjukkan ada 2 rakaat pada sholat subuh. Silakan sebelum pindah ke nomor 2-nya lafaz alhamdulillah, barangkali ada pertanyaan kita selesaikan dulu sebelum melangkah pada nomor 2. Monggo barangkali ada oke. Yo monggo ambek ngrungokno kok kula. Syukur itu pertanda untuk mensyukuri bahwa kita diberi. Oh iya, Bu. Pengepokan ekspektasi Allah. Nggih. Nggih, salat subuh itu pertanda bahwa itu bersyukur. Bersyukur matur nuwun. Makanya orang sembahyang itu kalau nurut orang syariat nggih, katanya supaya mendapat pahala dan pahalanya memang 27 kalau berjamaah. Akhirnya di dalam benak atau otak mereka bahwa sembahyang itu enggak ngereken Allah, yang penting ngereken bagaimana saya mendapat pahala. Itu adalah akibat dari hati tertutup, tidak menerima hidayah. Gak bisa menerima. Memang orang yang mendapat adab itu besok karena tidak mau menerima. 1, punya hati tidak paham kepada Tuhannya. 2, punya telinga enggak dengar dikir nonstop. 3, punya mata yang kelihatan cuma ini saja tapi tidak kelihatan hilangnya ini. Kalau sudah 3 ini ada pada dirinya masing-masing, maka orang tersebut
calon mendapat adab, karena Quran berbicara seperti itu. Walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubul la yafqahuna biha walahum adanul la yasma'una biha walahum ayunul la yubsiruna biha. Punya telinga tidak dengar dzikir nonstop, punya mata kelihatan benda-benda seperti ini, tidak tahu hilangnya benda seperti ini, punya hati tidak paham kepada Tuhannya. Kata Al-Quran, itulah yang besok akan mendapat adab. Bertanya kepada masing-masing, bagaimana hati kita? Sudah paham betul apa enggak terhadap Tuhan yang aslinya? Bagaimana telinga kita? Dengar enggak dengan ringkasan lafaz Allah? Bagaimana mata kita? Kelihatan enggak dengan hilangnya sesuatu? Kalau tiga tersebut enggak ada sedikit pun yang nyambung, maka itu calon bahwa orang itu akan mendapat adab. Supaya tidak mendapat adab, akhirnya Allah memanggil pimpinan-pimpinan agama untuk membawai 40 orang. Ditiru dengan gerak jalan, kadang-kadang membawai 40 orang menjadi 2 regu. Itu niru tauhid semuanya. Itu pertanyaannya sudah saya jawab, Bu. Yaitu orang melaksanakan sembahyang subuh 2 rakaat bukan untuk mencari apa-apa, tapi adalah berterima kasih kepada Allah. Untuk pertanyaan 1 selesai. Oke. Sholat ini kan tersangka syukur. Oke. Sholat itu kan ajarannya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu sholat subuh itu sampun napa istilahnya sampun wonten kadane Nabi Adam. Nggih. Termasuk sholat-sholat yang lain. Nggih, Nabi Muhammad ya. Nggih. Termasuk sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Ini kan pun lengkap. Pun lengkap. Nggih. Tanggal itu pun lengkap antaranya Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yunus, Isa, Musa ya. Nah, terus kaitannya kalian Kanjeng Nabi Isra Mi'raj. Ini kan pada umumnya disampaikan bahwa untuk mendapatkan sholat yang semula 50 menjadi 5. Nah, ini kan sadarnya Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj kan pun enten iki wae keterangan. Nggih, diurut Nabi Adam nggih. Kaitannya Kanjeng Nabi asal perintah 5 waktu kalian sadarnya nabi-nabi niku pun enggak ada sholat masing-masing. Ini udah boleh. Ini kuda. Oh, sama dengan ngeten, Mbak. Ibaratnya apa nggih? Wis ngene ae. Nah. Nabi Adam kan punya kewajiban, punya tugas kan untuk sholat subuh. Berarti sebelum Nabi Muhammad kan, Nabi Adam sudah berhadapan dengan kewajiban ini. Lalu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Terus kaitannya ini dengan ini apa? Nabi Muhammad disyariatkan. Orang-orang supaya masuk akal, Pak. Nabi Muhammad umur 50 kurang lebih, 50 punjul. Isra Mi'raj karena menerima Quran kan 41 ke 63. 50 lebih Isra Mi'raj. Nabi Muhammad disyariatkan berangkat dari Masjidil Haram ke sini. Kan tujuannya nanti kan mendapat 50 waktu kan? Itu namanya horizontal. Perjalanan sini ke Palestina, kemudian ke sana, akhirnya sampai di titik kulminasi sana kan yang vertikal kan, mendapat sholat, mendapat tugas 50 waktu. Itu disyariatkan secara syariat saja. Sebenarnya Allah itu sudah menata rapi
Cuma orang-orang ini ibarat sekarang itu ludrukan sebagai pantun saja, sebagai tamsil. Mendapat 50 waktu. Terus berjumpa dengan Nabi Musa, naik lagi usul 45, tinggal 40, tinggal 35, tinggal 30. Terakhir adalah 5. Terus kaitannya apa dengan Nabi Adam sebelum Isra Mi'raj sudah waktu 5, waktu yang satu waktu subuh kan dimiliki Nabi Adam. Nabi Muhammad kan tidak memiliki, karena Nabi Adam memang waktu itu kan ya belum ada nabi-nabi kan. Ternyata itu adalah suatu gambaran bahwa siapa melaksanakan 50 waktu itu diringkas sekarang diskor, diberi keringatan. Yang diberi keringanan itu cuma Nabi Muhammad tok. Diberi keringanan siapa melaksanakan sholat kewajiban yang asli 50 waktu sekarang menjadi 5, itu nilainya satu waktu itu 10. Berarti kaitannya apa dengan Nabi Adam? Ya Nabi Muhammad malah lebih lengkap. Karena Nabi Adam tidak Isra Mi'raj. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, bahkan mahal harganya 50 waktu. Sebenarnya Allah sudah tahu kalau besok jadinya 50 waktu. Cuma secara historis, secara sejarah dipraktekkan oleh Nabi Muhammad atas petunjuk Allah. Ternyata Nabi Adam subuh, Nabi Ibrahim zuhur, Nabi Yunus asar, Nabi Isa maghrib, Nabi Musa isya. Ya, sudah ada ditata rapi oleh Allah. Ibarat jenengan ada baut, ini kamu ambil, butuh yang mana? Nah ternyata kebutuhannya nggak sama. Kalau Nabi Adam butuhnya cuma ukuran 6, katakanlah sebanyak subuh. Terus Nabi Ibrahim kebutuhannya berbeda, itu adalah ukuran 8. Umpama kok baut ya, ternyata. Tapi sama kan bautnya, cuma ukurannya nggak sama kan. Nah dengan bukti, kenapa subuh kok 2? Kenapa Isya kok 4, terus duhur kok 4, maghrib kok 3, kemudian asar kok 4, seperti itu nggih. Itu adalah sudah totalan, sudah ditata rapi oleh Allah sendiri. Yang saya kalau mengatakan Allah itu sudah tahu sebelum sadurunge pinara. Allah wis terus sadurunge pinara. Berarti Nabi Muhammad itu sebagai praktek saja, sebenarnya sudah dirancang, rumusnya sudah ada. Jadi Nabi Adam itu enggak pakai Isra Mi'raj, tugasnya 1, 2, 3, 4, 5 ulul azmi, sebanyak 5. Dan Nabi Muhammad lebih dari Nabi Adam, karena sembahyang subuh milik Nabi Muhammad sekarang Pak. Yang sembahyang duhur milik Nabi Muhammad, sembahyang asar milik Nabi Muhammad, sembahyang maghrib milik Nabi Muhammad, sembahyang Isya milik Nabi Muhammad. Pokoknya Isya, subuh, lohor, asar, maghrib bukan manual malah menjadi satu. Berarti Nabi Muhammad adalah penyempurna. Terus sekarang silakan umat Nabi Muhammad sembahyang subuh, lohor, asar, maghrib, isya. Tapi jangan hanya menghitung waktu. Jangan menghitung waktu. Harus tahu kepada yang disembah. Akhirnya ngaji ini adalah supaya Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad itu tahu yang disembah. Jangan sampai adanya Isra Mi'raj saja. Itu kan teori. Lah prakteknya hasil Isra Mi'raj ya sembahyang seperti ini. Secara syariat ya ngadeg, rukuk, sujud, lungguh. Hakikatnya ya di mana saja kita sholat, walaupun nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud, nggak pakai lungguh. Ternyata Nabi Adam dengan Nabi Muhammad kaitannya historis, sejarah. Sejarah secara syariat dilaksanakan oleh Nabi Adam dengan Nabi Muhammad, sedangkan 5 waktu kok menjadi 5, itu adalah
Allah sudah tahu, Allah wis seru sadurunge pinarak, meneh dadine ngene, wis ngerti aku. Cuma niku secara syariat. Makanya sekarang syariat dilaksanakan untuk menemukan hakikat. Nabi Muhammad syariatnya nggih 5, Nabi Adam syariatnya nggih setunggal, 1. Tapi kedua-duanya sama, perintahnya dari siapa? Dari Allah kan? Enggak. Makanya Nabi Muhammad sebelum ada Nabi Adam mendapat tugas memang cuma sobo. Kenapa kok sobo saja? Nabi Adam kan nggak ada orang lain lagi, kok cuma sobo? Iya, Allah sudah tahu besok ada nabi ini, nabi ini, nabi ini. Kalau kita seandainya nggih, lain Nabi Adam kan kan nabi maneh. Oh didadekno situ apa kan gitu. Iya, hanya situ. Tapi tidak. Allah sudah tahu Nabi Adam mek sobo tok. Besok ada nabi nomor 6, besok ada nabi nomor 17, besok ada nabi nomor 24. Besok ada nabi nomor 25. Nabi Adam kan nggak tahu. Ternyata apa yang dilaksanakan Nabi Adam yaitu apa yang dilaksanakan Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad lebih awal tugasnya daripada Nabi Adam. Secara syariat Nabi Adam mendapat tugas, Nabi Muhammad belum ada kan. Tapi secara hakikat Nabi Muhammad mendapat tugas lebih awal daripada Nabi Adam. Makanya saya katakan bahwa Nabi Adam bukan keturunan Nabi Muhammad. Bukan awal keturunan Nabi Muhammad. Yang keturunan awal Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Adam cuma sembahyang subuh saja, besok Nabi Ibrahim punya sendiri. Jadi sejarah seperti itu secara syar'i saja sebenarnya, walaupun nggak pakai Isra Mi'raj, walaupun nggak pakai dibagikan kepada Nabi Yunus dan lain-lain, sudah Allah sudah tahu, yaitu namanya Allah iku wis seru sadurunge pinarak. Lapindo muncul Allah roh meneh taun sakmene ana lapindo. Allah sudah tahu bahwa di Amerika tahun sekian ada kebakaran. Itu sudah tahu weruh sadurunge pinarak. Makanya sengaja oleh Allah disengaja Nabi Muhammad di Isra Mi'raj kan supaya orang-orang itu melaksanakan syariat. Lah syariat dilaksanakan supaya menemukan hakikat. Baik yang dilaksanakan Nabi Adam maupun yang dilaksanakan Nabi Muhammad sama secara syariat semuanya. Hakikatnya apa sebenarnya dan untuk apa? Ternyata sembahyang bukan untuk Allah tapi untuk dirinya yang melaksanakan sembahyang. Makanya gak oleh ganjaran kau sing ditutup ibu mang gak oleh, karena bersyukur itu untuk dirinya. Itu Pak sejarahnya. Nggih. Ini nomor kali ya kan. Nggih. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj kan pada inti pada akhirnya kan mendapatkan sholat sebanyak 17 rakaat. Oh. Enggak. Sedaya kan anu rakaatnya. Oh nggih. Rakaat. Padahal sak darenge Kanjeng Nabi niku wonten sak darenge Kanjeng Nabi Isra Mi'raj sholat itu kan sampai 17 rakaat berdasarkan keterangan yang tauhid. Nggih. Isa apa subuh Kanjeng Nabi Adam, zuhur Nabi Ibrahim, asar Nabi Yunus, maghrib Nabi Isa, Isa Nabi Musa. Kan sampai 17. Nah, dan enten keterangan bahwasannya Kanjeng Nabi semula diparingi 50, kan sadarane niku terus 50 rakaat. Lah niku pada waktu apa dan ketetapan pada Nabi siapa yang melaksanakan 50 rakaat? Oh, ngoten ya. Iku belum ditugaskan kepada Nabi siapa. Memang orang itu kalau berdasarkan 50, maka ngajinya 50 sifat. Mutaqasyaqat itu dicanangkan kepada orang yang mempelajari 50 waktu, mempelajari 50 sifat, itu berarti tugasnya 50. Walaupun sekarang kita nggak sembahyang 50 rakaat, tapi mutaqasyaqat kita dalami itu sama dengan jenengan melaksanakan 50 rakaat. 50 waktu bukan rakaat. Waktu. Jadi sekarang kan kita ngaji mutaqasyaqat. Itu secara mukasabah loh nggih. Kalau muamalah ya sholat kita kan cuma 5. Kalau mukasabah sholat kita kan sekarang kan 5 kali. Tapi
Kalau kita menggunakan 50 mu'taqad kita pelajari dengan kalkulasi nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan maknawiyah, itu kan sebanyak 50 toh. Itu walaupun kita itu melaksanakan 5 waktu, itu nilainya ini bagi umat Nabi Muhammad loh Pak ya. Bukan Nabi yang lain. Itu adalah sama dengan 50 waktu yang cocok, jangan hanya 5 waktu. Kalau ingin mengharapkan 50, jangan hanya 5 waktu, tapi mu'taqad seketnya dipelajari. Akhirnya kita sembahyang cuma 5, nilainya sama dengan 50, karena ilmu 50 itu kita taruh pada sembahyang. Kalau dikumpulkan sebanyak 7 itu loh Pak, yang apa jenenge syariat, torekot, hakikat, makrifat, ilmu yakin, hakul yakin, ainul yakin. Itu adalah kalkulasi besar. Adapun diperinci, kita sembahyang 5 waktu nggak apa-apa. Itu nilainya sama dengan 50, tapi dengan catatan harus punya mu'taqad seket. Dan sebelum Nabi Adam, tugas 50 itu sudah ada. Cuma menunggu datangnya makhluk. Akhirnya Nabi Adam tidak diserai 50, diserai 2. 2 itu sama dengan 50 apabila 2 itu diikuti dengan mu'taqad seket. Nabi Ibrahim melaksanakan sembahyang duhur 4 rakaat kan, 1 waktu. Itu nilainya sama dengan 50 apabila sembahyang duhur di dalam hatinya ada ilmu yang namanya mu'taqad seket sampai kepada yang lainnya. Jadi saya sembahyang Nabi Adam sembahyang subuh 2 rakaat sama dengan 50. Sama dengan 50. Jadi kita sembahyang subuh 2 rakaat, lohor, asar, maghrib 50, 50, 50, 50. Asalkan ilmunya 50 sifat. Tapi kalau sembahyangnya hanya subuh saja, tidak ada 50 mu'taqad, ya cuma 1. 1 kalau jamaah mendapat 27 ganjaran pahala. 1 kalau cuma 1 tok nggak ada temannya untuk jamaah, ya cuma 1. Belum tentu jadi. Kalau kita berjamaah, ya juga belum tentu jadi. Nah, yang penting yang mana? Nggak peduli jamaah, nggak peduli munfarid, asalkan sembahyang ada 50 mu'taqad seket, maka 1 waktu isya sama dengan sembahyang isya 50. Keterangan seperti ini nggak ada. Kalau berarti enten keterangan bahwasannya 50 rakaat itu hanya dalam keterangan, pelaksanaannya asli 50 waktu berkenaan ya? Oh, 50 waktu. 50 waktu itu ukuran sifat. Siapa melaksanakan basak waktu, barong waktu, batelong waktu, asalkan ada mu'taqad seketnya di dalam sudur dada, maka nilainya sama dengan 50. Enggak. Pelaksanaan 50 waktu sendiri. Enggak. Enggak ada secara ini kan kita ini kan orang umum ya. Enggak. Jadi sekarang saya kasih keterangan, karena keterangan seperti ini, pertanyaan seperti itu dan jawaban seperti ini memang langka. Sekarang kita baru ngerti kan? Insya Allah orang-orang YouTube mengerti bahwa siapa sembahyang asar 1 asar nilainya 50 bukan 27. Kecelek pisan ya. Kecelek pira betul ekor iku 50 malan. Tapi jangan lupa hatinya harus paham mu'taqad seket, wajib 20, mokal 20, wenang 10. Bukan cuma itu, kamu harus tahu dan jumpa mana yang punya sifat atau mu'taqad seket. Nah, itu berarti kita sembahyang berhadapan dengan Allah walaupun hanya asar saja. Nilainya 50 waktu. Didengarkan orang banyak ini Pak. Orang YouTube melihat keterangan saya. Bahkan para ulama silakan tanya ke saya. Seperti itu, saya kan nggak pernah diterangkan seperti ini. Karena ada bocoran pertanyaan, akhirnya saya bongkar. Makanya dilanggar di masjid, barangkali saya didatangkan untuk tanya jawab.
Enak, nek gak ngene kasok bongkar lho. Jadi saya sekarang baru jenengan umur sekian mengerti bahwa sembahyang asar sama dengan 50 waktu, sembahyang maghrib padha ambek 50 waktu, sembahyang isya padha ambek 50 waktu dan lain-lain. Baru kali ini mengertinya. Padahal umur pengen tidak jaran itu. Kira. Eh? Iya. Kan ya kan. Jadi sholat itu nek diambakan kan munfarid satu. Nggih. Nggih. Hakikate 27 ini apa? 27. 27 itu kalau didasari sekarang ya jenengan mendapat tugas puasa 27 Rajab. Ya. 27. Kemudian ada lagi Pak sejarah yang masuk ke Indonesia. Tak 28 Sumpah Pemuda lah. Ya. 27 satu waktu itu satu kegiatan itu mendapat 10. Satu waktu itu kan menurut syariat kan mendapat 10. Contohnya kita jangka 10, 20, 30 ya. Nggih. Lah 27 diambil 10 tinggal berapa? 17 itu jadi rukunnya sembahyang. Nomor 2 adalah nuzulul Quran. Nomor 3 adalah negara kita merdeka. Yang nomor 4 adalah apa lali kula? Apa 4 kok? Saya lupa. 17 kali 4. Yang kemarin saya bacakan loh Bu. Nuzulul Quran, rukunnya sembahyang 17. Rokaate sembahyang 17. Ya itu berarti 27 itu apa? Ini 27 itu kita melaksanakan sesuatu pahalanya 10. Kemudian diambil pahala jenengan kan tinggal 17. Ya 17 itu merupakan kategori sisa. Yaitu sisa yang sampeyan laksanakan. Ibarat saldo sampeyan niku 17. Yaitu sampeyan laksanakan. Saldo iku kena digawe tuku apa-apa. Makanya saldo 17 rakaat kan itu bisa masuk kembali seperti Nabi Adam dikeluarkan dari surga dengan Ibu Sayyidah Hawa. Itu kan hasilnya saldo. Maksudnya ya itu dilaksanakan. Jadi 27 itu harganya mahal. Cuma ya itu tadi diambil 10 tinggal 17. Kenapa diambil 10? Diambil setiap orang beramal kan 10 nilainya. Misalnya saya sembahyang asar. Kalau syariat 10 kebagusan ya. 10 kebaikan. Asar 10. Maghrib 10, isya 10, subuh 10, zuhur 10. 10 kali 5? Nah, 50. Nyambung, Mbak. Walaupun nggak pakai Isra Mi'raj, 50 sudah masuk ke Nabi Adam. Cuma syaratnya cuma satu. Delok sing disembah, sembahyang subuh padha ambek 50. Wis beres ya. Harus melihat yang disembah. Iya. Tapi nek gak harus yang disembah, jangankan 50, satu aja gagal. Oke. Orang-orang YouTube baru tahu pertanyaan seperti itu dan jawaban seperti itu. Asik pelajaran tauhid itu kalau dikupas dalam-dalamnya. Oleh karena itu silakan langgar masjid, barangkali nggak ngaji misalnya, nggak apa-apa. Saya didatangkan sana, mau Pak, mau. Saya malah enak, kalau nggak gitu nggak bisa bongkar nanti. Kali itu kan dia bongkar. Contohnya kayak sama nomor sakmene, nah itu bodoh karo sama nek 50. Tapi syaratnya kudu delok Allah. Jadi sama sudah Pak. Pak Jaun, Ibu sudah, Bu Paseh sudah, Bapak Mujin sudah, Pak Hasan sudah. Jadi saya kasih tahu, walaupun sampean nggak terasa, sampean bayang asar, sakit asar. Keterangan seperti ini nggak ada. Pertanyaan juga seperti itu nggak ada. Kok ada pertanyaan seperti itu? Iya, karena diberitahu oleh Allah. Pertanyaan berikut apa Bu? Apa? Itu dari Ibu Yati sudah terjawab dengan jelas. Jadi jenengan saya kasih bocoran bahwa satu waktu sama dengan 50 waktu. Kalau 27 itu syariat. Ya, makanya kalau yang hakikat kan
jarang saya keluarkan kan Mbak. Saya kan mengajarkan syariat-syariat, syariat hakikat, hakikat syariat, hakikat hakikat. Kalau itu jawaban dari pertanyaan itu adalah hakikat hakikat. Paling-paling para ulama, para ustadz, para kiai bahwa siapa berjamaah pahalanya 27. Itu syariat. Tetapi saya mengatakan jangankan 27. Terus di atasnya malahan piro 17 lah ngono sih Pak cara Jawane. Piro 17 iki lho 50. Tapi jangan lupa sembayangnya harus pernah ngaji muktakot 50. Kalau enggak ngaji muktakot 50 adalah 27. Nah 27 dibanding 50 selisih berapa? 23 kan? Nah itu kelebihannya. Makanya orang yang ngaji mutakot 50 itu sembahyang jamaah bukan 27, tetapi adalah 50. Disyariatkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad orang-orang supaya jelas bahwa Nabi Muhammad pertama mendapat 50 waktu. Kalau orang mukasabah sudah paham, kamu saya kasih tahu, Nabi Muhammad itu disyariatkan saja, tidak Isra Mi'raj pun juga tidak apa-apa. Tapi kenapa seperti itu? Supaya orang-orang tahu. Nah, berarti jawaban saya 1 waktu 50 waktu itu adalah jawaban hakikat. Dan orang umum pasti belum nyampe. Ini saya colek, Bu, nyolek situ toh. Terus liyane iki. Berikut enak pertanyaan sakjane kula rasa-rasen moro, enak takon-takonan sakjane. Tapi lah gak berkembang pelajarannya lah. Nggak boleh ngono. Itu adalah penyempurnaan dari pelajaran ini dari Bapak Ibu semuanya dan juga dari jamaah YouTube. Saya terima. Barangkali ada yang ingin mengetahui sebenarnya sholat itu apa, silakan menghubungi nomor kami. Insya Allah kalau produknya dari channel kami Pak, itu ada nomor WA-nya. Kalau produknya dari channel lain biasanya belum atau tidak. Demikian Bapak Ibu semuanya. Berarti besok halaman 20 nomor 3 nggih. Iki loh pelajarannya. Besok halaman 20 nomor 3. Untuk Ramadan tidak ada libur bagi cabang 1. Adapun Bambe mengacu pada tahun yang lalu, insya Allah libur. Ya, libur. Oke. Kemudian cabang Surabaya saya belum musyawarah. Cukup jam 9:30. Ada lagi yang pesan apa Pak kira-kira? Jangan lupa besok masih ngaji Bu. Besok masih ngaji, setelah itu mungkin sudah terakhir mungkin puasanya insya Allah hari Sabtu kayak. Oke. Marilah kita berdoa.